Al Nassr ke final Piala Super Arab Saudi. Gol penalti menangkan Real Madrid. Alexander Isak dikhianati Newcastle United. Mohamed Salah raih pemain terbaik PFI. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Nassr versus Al Ittihad di semifinal Piala Super Arab Saudi berlangsung di Hong Kong Stadium. Di menit ke-10, Al Nassr unggul lebih dulu lewat Sadio Mane yang menuntaskan umpan Marcelo Brozovic. Keunggulan itu hanya bertahan 6 menit. Kevin Bergwijn menyamakan skor menjadi 1-1 setelah menerima operan Moussa Diaby. Menit ke-61, Al Nassr kembali unggul. Joao Felix sukses membobol gawang Al Ittihad setelah memanfaatkan umpan Cristiano Ronaldo. Hingga laga tuntas, skor bertahan 2-1 untuk Al Nassr. Al Nassr kini menunggu pemenang duel semifinal lain antara Al-Qadsiah kontra Al Ahli. Laga Madrid versus Osasuna berlangsung di Santiago Bernabeu. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Joan Cruz menjatuhkan Mbappe. Sang bintang Prancis jadi eksekutor dan sukses membawa El Real unggul 1-0 di menit ke-51. Di menit akhir laga, Osasuna harus bermain dengan 10 orang. Usai Abel Bretones diganjar kartu merah karena menyikut Gonzalo Garcia. Madrid akhirnya mengunci kemenangan 1-0 dan mengawali La Liga 2025-2026 dengan 3 poin. Los Blancos sementara duduk di posisi ke-8 klasemen, kalah selisih gol dari Barcelona. Bek veteran Jerome Boateng resmi mengakhiri kebersamaannya dengan klub Austria LASK setelah hanya 1 musim membela tim. LASK mengonfirmasi bahwa kontrak Boateng berakhir atas kesepakatan bersama pada 19 Agustus 2025. Meski hanya tampil dalam 14 laga karena terserang cedera, sang juara Piala Dunia 2014 tetap dianggap sosok pemimpin di atas lapangan. Setelah meninggalkan Bayern dan sempat merumput di Lyon dan Salernitana, Boateng kini siap membuka babak baru dalam karirnya. Parion Sport, merek taruhan olahraga milik FDJ United, memperpanjang kemitraannya dengan klub sepak bola Olimpik Marseille hingga 2028, menjadikannya kontrak dengan durasi minimal 10 musim sejak ditandatangani pertama kali pada 2018. Logo Parion Sport kini muncul di dada kanan kostum, tepat di atas logo Puma. Sebagai mitra premium, mereka akan menghadirkan peluang taruhan kompetitif, kampanye iklan, serta pengalaman eksklusif bagi supporter, seperti tiket pertandingan yang ludes terjual dan peluang menikmati momen istimewa di Stadion Orange Velodrome. Penjaga gawang asal Jerman, Kevin Trapp, resmi akan memperkuat Paris FC untuk musim 2025-2026 setelah menjalani tes medis yang sudah selesai. Kata French Football Weekly, menurut laporannya, transfer telah tuntas disepakati dengan biaya sekitar 1 juta euro dan kontrak berlaku hingga 2028. Persetujuan ini datang setelah Trapp memberitahu Eintracht Frankfurt mengenai keputusannya. Sementara negosiasi telah mencapai tahap final, kiper berusia 35 tahun ini kembali ke Paris untuk kedua kali dalam karirnya. Kali ini membela klub yang baru promosi ke Ligue 1 dengan ambisi besar. Lee Kang-in dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain musim panas ini demi mencari peluang bermain lebih banyak dan peran yang lebih sentral seperti dilaporkan oleh L'Equipe. Awalnya, sang pemain merasa aman dengan kesepakatan bermain di awal musim, namun kini berubah pikiran setelah tawaran dari klub-klub Premier League serta Napoli dari Serie A mulai muncul. PSG dikabarkan hanya akan melepas Lee jika menerima tawaran yang benar-benar sangat menggiurkan. Olympique de Marseille telah menempatkan Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe ke dalam daftar transfer setelah terlibat pertengkaran di ruang ganti usai kekalahan 0-1 dari Rennes Jumat lalu. Keputusan ini telah disetujui oleh staf pelatih, lalu disampaikan secara resmi kepada kedua pemain pada Senin kemarin. Pelatih Roberto De Zerbi menekankan bahwa sengketa antar pemain tidak bisa ditoleransi. Meski Rabiot sebelumnya menjadi pilar penting tim musim lalu, kini masa depan keduanya menjadi tanda tanya, sementara tawaran segera diantisipasi dari beberapa klub. AS Monaco melalui pernyataan resmi menegaskan bahwa gelandang kapten mereka, Denis Zakaria, tidak akan hengkang pada musim panas ini. Klub menepis spekulasi tentang kepindahannya ke klub Arab Saudi, Al Ahli, dan menyatakan dirinya akan tetap memperkuat Monaco hingga penutupan bursa transfer. Meski dilaporkan ada tawaran menggiurkan senilai sekitar 45 juta euro dari Al Ahli, Zakaria justru menolaknya dengan alasan kontrak kuat hingga 2028 dan adanya kendala regulasi di tim Saudi, sehingga rumor transfer akhirnya meredup.
Borussia Dortmund bisa bernapas lega setelah tersandung tackle keras dari Kingsley Owusu dari laga DFB Pokal melawan RW Essen. Bek Ian Couto dikabarkan tidak mengalami cedera serius seperti cedera ligamen penyangga, krusiat ligamen, melainkan hanya memar di lututnya. Laporan dari Sky Jerman menyebut tidak ditemukan kerusakan struktural, sehingga ia berpeluang tampil di skuad Dortmund saat menghadapi Saint Pauli akhir pekan ini. Dengan demikian, kekhawatiran yang sempat muncul terhadap kondisi pertahanan tim sedikit mereda. Gelandang serba bisa Nemanja Matic kini sedang berada dalam pembicaraan untuk bergabung dengan klub Serie A Sassuolo. Laman Gianluca Di Marzio menyampaikan bahwa pertemuan positif berlangsung di Milan antara Matic bersama agennya dengan pelatih Fabio Grosso dan CEO Giovanni Carnevali dari Sassuolo. Keputusannya untuk mempertimbangkan tawaran itu, menurut laporan, didorong oleh keinginan untuk membantu pengembangan pemain muda. Namun demikian, hingga kini kedua pihak belum mencapai kesepakatan terkait aspek finansial kontrak. Ademola Lookman kembali berlatih di pusat latihan Atalanta di Singonia pagi ini setelah Inter Milan resmi mundur dari perburuan penyerang asal Nigeria itu. Menurut La Gazzetta dello Sport, negosiasi berjalan cepat, namun Atalanta tetap menolak tawaran Nerazzurri dan berdiri teguh mempertahankan harga yang diinginkan. Sky Sport Italia juga melaporkan bahwa kembalinya Lookman ke latihan menjadi sinyal jelas bahwa musim ini ia akan kembali berseragam Ladea, menghentikan saga transfer yang telah mencuri perhatian jagat sepak bola Italia selama sebulan terakhir. Napoli kini resmi meningkatkan lini pertahanannya demi mendatangkan bek kiri asal Spanyol Miguel Gutierrez dari Girona. Klub Italia itu menyepakati transfer senilai 18 juta euro plus 2 juta euro dalam bentuk bonus. Pemain berusia 24 tahun ini diikat kontrak 5 tahun hingga 2030. Ia telah mencatatkan lebih dari 110 penampilan bersama Girona. Kontribusinya masuk tim terbaik La Liga musim lalu. Meski masih dalam masa pemulihan pasca operasi pergelangan kaki, pelatih Antonio Conte menilai kehadirannya vital sebagai bek sekaligus wingback serang. Pelatih baru Polandia, Jan Urban, menyatakan bahwa Robert Lewandowski setuju untuk kembali bergabung dengan tim nasional pada jeda internasional mendatang setelah ketegangan dengan pelatih sebelumnya mereda. Urban menyampaikan melalui wawancara bahwa pembicaraan mengenai kapten baru akan dilakukan sebelum pemusatan latihan agar tidak mengganggu fokus para pemain. Langkah ini disebut krusial untuk menjaga moral tim dalam perjuangan mereka di grup kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat dukungan besar fans kepada Lewandowski sebagai kapten. Galatasaray dikabarkan telah mengajukan tawaran verbal sebesar 15 juta pound sterling kepada Manchester City untuk merekrut bek serba bisa Manuel Akanji. Menurut laporan dari Santi Auna via Tribuna, klub asal Turki tersebut serius memperkuat lini pertahanannya menjelang musim baru. Manchester City menyatakan telah menerima pendekatan tersebut, namun keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain yang kontraknya masih berlangsung hingga 2027. Di sisi lain, langkah ini sejalan dengan minat Galatasaray sebelumnya terhadap Ederson, kiper asal klub yang sama. Leeds United dikabarkan telah menyepakati transfer Noah Okafor dari AC Milan senilai lebih dari 20 juta euro. Demikian dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Pemain asal Swiss berusia 25 tahun itu akan menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim dan diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis dalam 24 jam ke depan. Bila transaksi sukses, Okafor akan memperkaya lini serang Leeds yang tengah dipersiapkan oleh pelatih Daniel Farke untuk menghadapi musim Premier League mendatang. Nicolas Jackson dikabarkan akan memutuskan masa depannya pekan ini. Laporan awal menyebut striker Senegal itu agaknya ingin hengkang dari Chelsea. Menurut ringkasan laporan transfer yang beredar, Aston Villa disebut memimpin perburuan dengan tawaran pinjaman yang disertai kewajiban pembelian, opsi yang kabarnya disukai Jackson. Sementara klub-klub besar lain seperti Newcastle, Nottingham Forest, AC Milan, Inter, dan Juventus juga pernah menghubungi agennya. Menurut beberapa laporan transfer, musim lalu Jackson tercatat mengemas sekitar 13 gol dan 5 assist dalam 34 penampilan. Wolverhampton Wanderers resmi mengumumkan penandatanganan bek sayap cepat Jackson Tacachua dari Hellas Verona dengan durasi kontrak selama 5 tahun dan opsi perpanjangan 12 bulan. Ini dilaporkan bernilai sekitar 12,5 juta euro menurut BBC dan Transfermarkt. Pada musim lalu, Tacachua dinobatkan sebagai pemain tercepat di Serie A dengan kecepatan tertinggi mencapai 36,3 km per jam. Datangnya dia menjadi penyempurna lini pertahanan Wolves usai kepergian Nelson Semedo serta menjadi perekrutan keempat klub pada jendela transfer musim panas ini.
Amin Adli tampak semakin dekat merapat ke Bournemouth setelah Bayer Leverkusen memberi izin kepada sang penyerang untuk terbang ke Inggris untuk menyelesaikan transfer menurut laporan Sky Sports Jerman. Leverkusen disebut akan menerima biaya tetap hingga 21 juta euro serta potensi bonus tambahan sebesar 9 juta euro, menjadikan total nilai transfer mencapai 30 juta euro. Rumor sebelumnya menyebutkan Leverkusen baru akan melepas Adli setelah memastikan penggantinya, dan kini sudah menyetujui perekrutan Claudio Echeverri dari Manchester City. Nottingham Forest kian dekat merekrut Douglas Luiz dari Juventus. Jurnalis transfer Fabrizio Romano menyebut kesepakatan tinggal merapikan detail sebelum here we go dengan tes medis jadi langkah berikutnya. Sebagai konteks, gelandang Brazil ini bergabung ke Juventus pada akhir Juni 2024 dengan kontrak hingga 30 Juni 2029. Forest sendiri sedang agresif di bursa, sehingga Luiz diproyeksikan menambah tenaga lini tengah Nuno Espirito Santo bila semua prosedur rampung sesuai laporan tersebut. Newcastle disebut mengajukan pendekatan untuk Rasmus Højlund, namun ide itu ditolak. Klaim awal datang dari Daily Mail. Di sisi lain, indikasi hengkang makin nyata. Situs resmi Manchester United menegaskan Højlund tidak masuk skuad saat latihan dari Arsenal di Old Trafford, sebuah keputusan yang terasa seperti sinyal pelepasan. Premier League juga merangkum laga pembuka itu, menegaskan konteks performa tim pada akhir pekan lalu. Di tengah minat Napoli, AC Milan, Fulham, hingga Atalanta, United disebut mempertimbangkan skema pinjaman bagi penyerang asal Denmark berusia 22 tahun tersebut. Alexander Isak menyatakan secara terbuka bahwa hubungan profesionalnya dengan Newcastle United kini telah mencapai titik akhir karena janji dilanggar dan kepercayaan hilang. Dalam pernyataan di Instagram, ia mengungkap bahwa klub telah memahami keinginannya untuk hengkang sejak lama, namun kini berpura-pura baru menyadari sebuah tindakan yang menurutnya menyesatkan. Ia juga menolak menghadiri acara PFI Team of the Year sebagai bentuk gestur ketidaknyamanannya. Sementara itu, Liverpool sempat mengajukan tawaran sekitar 110 juta pound sterling yang ditolak oleh Newcastle. Alejandro Garnacho dikabarkan menolak pendekatan Bayern Munchen dalam 48 jam terakhir karena hanya menginginkan kepindahan ke Chelsea. Demikian laporan Fabrizio Romano di X. Sumber transfer menambahkan kalau pembicaraan klub ke klub antara Chelsea dan Manchester United terus maju, dengan hubungan baik antara CEO United berada dan jajaran Chelsea mempermudah negosiasi, sehingga peluang Stamford Bridge untuk mengamankan winger Argentina itu terlihat meningkat. Garnacho sendiri saat ini masih tercatat sebagai pemain Manchester United menurut profil resmi klub. Liverpool dilaporkan segera melancarkan tawaran terima atau tinggalkan senilai sekitar 40 juta pound sterling untuk Mark Gui, kapten Crystal Palace, dengan target menyelesaikan kesepakatan minggu ini. Menurut sumber Dave Osco, kabarnya biaya final mendekati angka tersebut setelah Palace sempat mematok 45 juta pound sterling pada awalnya. Klub Merseyside diketahui tengah menyiapkan jadwal tes medis sebelum memuluskan transfer ke Anfield. Liverpool bertindak cepat mengikuti kepergian Jarell Quansah dan tetap berambisi memperkuat lini belakang untuk musim kompetisi mendatang. Leandro Trossard dikabarkan telah menyetujui penyesuaian kontrak di Arsenal dengan kenaikan gaji signifikan, namun tetap mempertimbangkan masa berlaku hingga 2027, bukan perpanjangan, menurut laporan dari The Athletic. Langkah ini merefleksikan peran pentingnya dalam skuad, meski sempat dikaitkan dengan kepindahan skema jendela transfer musim panas. Klub dan pemain dilaporkan telah mencapai kesepakatan setelah beberapa waktu melakukan negosiasi. Tidak ada indikasi saat ini bahwa Trossard akan meninggalkan Arsenal dalam waktu dekat. Pada malam gala PFI Awards di Manchester, diumumkan tim terbaik Premier League 2024-2025, di mana pemain Arsenal dan Liverpool mendominasi susunan 11 pilihan para pemain profesional. Dari Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, dan transfer baru Milos Kerkez masuk tim. Sedangkan Arsenal diwakili William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Declan Rice. Nottingham Forest juga menyumbang dua sosok, yakni Matt Sills sebagai kiper dan Chris Wood sebagai penyerang. Sementara Newcastle diwakili Alexander Isak. James Trafford memperoleh penghargaan pemain terbaik tahunan ini versi PFI Championship berkat penampilan gemilangnya bersama Burnley musim lalu. Ia mencatat 29 clean sheet dan hanya kebobolan 16 gol, catatan yang tak tertandingi dan dipilih oleh rekan sesama profesional. Prestasi ini menjadi momen krusial dalam karir muda Trafford yang kini kembali ke Manchester City dengan kontrak 5 tahun. Penghargaan ini sekaligus menandai pengakuan atas konsistensi penampilannya dan melanjutkan perkembangan positif sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan di Inggris saat ini. Morgan Rogers resmi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik PFA pria tahun ini usai musim gemilang bersama Aston Villa.
Rodgers disebut menorehkan 14 gol dan 16 assist di semua ajang, termasuk hat-trick Liga Champions kontra Celtic serta 10 assist di Premier League. PFI juga menegaskan Rodgers mengungguli 6 nomin: Liam Delap, Dean Huijsen, Milos Kerkez, Miles Lewis Kelly, dan Ethan Nwaneri. Sementara Aston Villa turut mengonfirmasi penghargaan tersebut lewat kanal resmi klub. Mohamed Salah kembali mencetak sejarah setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini. Versi PFI pria untuk ketiga kalinya, rekor belum pernah terjadi berkat performa gemilangnya di musim 2024-2025 bersama Liverpool. The Egyptian winger sukses tampil luar biasa, menjadi top skor Premier League dengan 29 gol dan juga pemimpin assist dengan 18, membantu Liverpool merebut gelar Liga dengan selisih 10 poin dari Arsenal. Menurut keterangan resmi Liverpool, ini merupakan penghargaan PFI yang ketiga setelah kemenangan pada 2017-2018 dan 2021-2022. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.